Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mempersembahkan kepada kalian di mana kami akan menjelaskan tentang klasifikasi penelitian yang dimana klasifikasi penelitian ini bisa kalian dapati di berbagai YouTube yang lain. Tapi jangan lupa YouTube kami kalian menonton. Itu aja dari saya. Saksikan persembahannya. Tapi sebelum itu jangan lupa share ke teman-teman, utamanya like, comment, and subscribe. See you again. Selamat menonton guys, enjoy. Pengertian dan jenis-jenis penelitian ilmiah. Penelitian atau penyelidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, pengembangan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah. Usaha menemukan berarti di sini usaha mendapatkan suatu yang baru. Usaha mengembangkan berarti menguji penemuan yang sudah ada dan dugaan-dugaan tentang kebenaran tersebut. Adapun metode ilmiah ialah cara menerapkan prinsip yang logis tersebut penemuan, pengesahan, dan menjelaskan kebenaran. Cara tersebut harus bersikap sistematis dalam rangka mendapatkan dan menyusun fakta-fakta secara tepat. Jadi, ketika kita melakukan suatu penelitian untuk menemukan hal yang baru atau melanjutkan suatu pengembangan, kita harus menggunakan alat sistematika yang benar. Adapun jenis-jenis penelitian menurut Profesor Sutrisno Hadi MA. Di sini dilihat dari aspek bidang keilmuan. Ada penelitian pendidikan, penelitian pertanian, penelitian hukum, ekonomi, dan agama. Lalu dari sisi aspek bidang tujuan, pertama ada bidang penelitian eksploratif, penelitian kelompok mental, dan yang ketiga penelitian verifikatif. Adapun dari sisi bidang tingkatannya, itu yang pertama, ini ada tiga. Yang pertama deskriptif, yaitu penyelidikan yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau satu variabel. Kedua, di sini ada penelitian asosiatif, yaitu penyelidikan yang terdapat dua variabel atau lebih yang berhubungan. Ketiga, di sini penelitian komparatif, penyelidikan atau penelitian yang bersifat membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Ardi Supardi. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Suhar Santioji tadi mengenai jenis-jenis penelitian ilmiah. Di sini materi selanjutnya yaitu menurut Yatim Rianto dan Kemis. Menurut mereka, di sini ada beberapa jenis-jenis penelitian. Ada 4. Pertama, penelitian deskriptif. Kedua, penelitian sejarah. Ketiga, penelitian korelasional. Dan keempat, penelitian tindakan. Penjelasannya di sini, penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala atau fakta-fakta kejadian-kejadian secara sistematis. Sedangkan penelitian sejarah di sini merupakan ekspos fakta riset yang dinaungi oleh penelitian kualitatif. Ketiga adalah penelitian korelasional, adalah penelitian yang akan melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel yang lain. Yang keempat, penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan upaya menguji cobakan ide-ide ke dalam praktik atau memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dan situasi. Materi kedua yang saya akan bawakan adalah mengenai perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut di sini adalah
menurut Lexi pada tahun 2004. Menurut Lexi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahannya dengan menggunakan data empiris, baik pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif desainnya sama. Yang membedakan adalah kemauan dan kepentingan peneliti itu sendiri. Yang kedua, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mementingkan ke dalam data. Penelitian kuantitatif tidak terlalu menitik beratkan pada kedalaman data. Yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas. Ya, mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Indra dan Aldi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ardi. Seperti yang sudah dibahas oleh saudara Ardi, yaitu mengenai kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik penelitian kualitatif dan karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kualitatif di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu lingkungan alamiah sebagai sumber data secara langsung. Yang kedua, manusia merupakan alat instrumen utama pengumpulan data. Jadi manusia ini merupakan alat untuk mengumpulkan sebuah data. Lanjut, yang ketiga, para peneliti kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif. Jadi mereka mengumpulkan data ini secara induktif atau secara langsung. Yang keempat, tekanan penelitian berada pada proses penelitian kualitatif yang lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Jadi para peneliti ini lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif ini terbagi atas 3 poin. Yang pertama, desain penelitian kuantitatif bersifat tetap. Jadi poin ini dia itu bersifat tetap dan tidak berubah. Yang kedua, hasil penelitian kuantitatif itu dirumuskan hanya berdasarkan data yang ada pada penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pada penelitian kuantitatif, perunjukan teori dan konsep seperti itu sangat dibatasi pada langkah-langkah awal. Tetapi teori atau konsep itu dipakai dalam analisis data. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Afif Nur Rahman. Kepada Afif Nur Rahman, saya persilakan. Oke, langsung saja. Pada materi ini saya akan membawakan materi tentang teknik analisis data penelitian kualitatif. Jadi yang pertama ada analisis sebelum di lapangan. Para peneliti kualitatif telah melakukan analisis data terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penelitian. Dan analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahulu atau data sekunder yang digunakan. Jadi, ibarat seorang ingin mencari pohon jati di suatu hutan. Berdasarkan karakter tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. Kemudian yang kedua, yaitu analisis selama di lapangan model Miles and Haberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada satu wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Dan apabila terdapat jawaban yang kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga dapat diperoleh data yang memuaskan. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis data selama di lapangan model Spreadly. Spreadly pada tahun 1980 membagi analisis data dalam penelitian berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif menurut Spreadly bahwa proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci atau key informant yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Dan itu saja yang penyampaian yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Iswandi. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Tepatnya materi yang terakhir,
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif atau lebih tepatnya analisis penelitian kuantitatif. Nah, di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama analisis kuantitatif deskriptif dan juga analisis kuantitatif inferensial. Nah, yang pertama analisis kuantitatif deskriptif yaitu apa sudah? Yaitu data dengan statistik deskriptif. Peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Jika peneliti mempunyai data distrik, penyajian data yang dapat dilakukan adalah mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif, serta mencari ukuran tendensi sentralnya, yaitu mode, median, dan mean. Dan ciri analisis kuantitatif adalah selalu berhubungan dengan angka, baik angka yang diperoleh dari pencacahan maupun perhitungan. Dan di sini bagian yang kedua yaitu analisis kuantitatif inferensial. Nah, yang dimaksud di sini yaitu pemakaian analisis inferensial bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Nah, di sini juga ada secara garis besar jenis analisis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama untuk jenis penelitian korelasional dan yang kedua untuk komparasi atau eksperimen. Nah, di sini saya akan menjelaskan penelitian korelasi, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel. Dan yang kedua, komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Ya, mungkin sekian dari materi saya. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah video kami kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan semoga menjadi referensi buat kalian menambah ilmu pengetahuan kalian. Itu saja dari saya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, serta share ke teman-teman kalian. See you again. Subscribe guys, like, Komen guys, dan like-nya. dan share-nya ke teman-teman. Iya guys. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi Halo guys, Selamat siang semuanya. Halo guys, kembali di bosku, kenapa kau duduknya begitu? Hei, pucuk. Sampai di sini dan ini. Oh.